Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang lahir melalui proses panjang dan penuh makna. Salah satu peristiwa penting dalam sejarah lahirnya Pancasila adalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPU-PKI pada tahun 1945. Dalam sidang tersebut, para tokoh bangsa seperti Supomo, Muhammad Yamin, dan Insinyur Soekarno mengemukakan gagasan tentang dasar negara Indonesia merdeka. Dari proses lahirnya Pancasila, kita dapat melihat nilai musyawarah, persatuan, dan toleransi. Para tokoh bangsa dengan latar belakang yang berbeda tetap berdialog dan mencari titik temu demi terciptanya dasar negara yang bisa diterima semua pihak. Nilai inilah yang mencerminkan semangat persatuan Indonesia serta kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Puncak pentingnya terjadi pada 1 Juni 1945 ketika Insinyur Soekarno menyampaikan pidato bersejarah yang memperkenalkan 5 dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. 5 dasar itu adalah kebangsaan Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Peristiwa ini menunjukkan semangat luar biasa para pendiri bangsa dalam mencari nilai pemersatu untuk seluruh rakyat yang berbeda suku, agama, dan budaya. Mereka menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk oleh Jepang pada 29 April 1945. BPU-PKI memiliki tugas untuk menyelidiki dasar negara Indonesia merdeka. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas dasar negara. Tokoh penting yang ada di sidang tersebut adalah Supomo, Muhammad Yamin, dan Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara. Tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 yang beranggotakan tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, Yamin, Agus Salim, dan lainnya mengadakan rapat untuk mencari rumusan dasar negara yang bisa diterima semua golongan, baik nasionalis maupun agama. Hasil rapat itu melahirkan Piagam Jakarta yang berisi rumusan awal Pancasila. Namun, sila pertama saat itu berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Setelah Indonesia merdeka, ada keberatan dari wakil-wakil dari Indonesia Timur yang non-muslim agar semua rakyat Indonesia merasa diterima. Pada 18 Agustus 1945, kalimat tersebut diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini menunjukkan semangat persatuan, toleransi, dan kebersamaan di antara para pendiri bangsa. PPKI, Persiapan Kemerdekaan Indonesia, adalah lembaga yang dibentuk setelah BPU-PKI dibubarkan, dengan tugas utama mempersiapkan dan melaksanakan kemerdekaan Indonesia. Peran penting PPKI antara lain: 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. 2. Memilih dan mengangkat Soekarno sebagai presiden serta Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. 3. Membentuk pemerintah pertama Republik Indonesia termasuk pembagian wilayah dan kementerian. Jadi, PPKI berperan besar dalam menyusun dan menetapkan dasar hukum, kepemimpinan, serta struktur pemerintahan awal Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Nilai-nilai Pancasila dari proses sejarahnya menunjukkan bagaimana bangsa Indonesia membentuk dasar negara berdasarkan pengalaman dan perjuangan bersama. Berikut penjelasan singkatnya. 1. Nilai ketuhanan terlihat sejak Piagam Jakarta yang menegaskan pentingnya kepercayaan pada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai religius dan kebebasan beragama. 2. Nilai kemanusiaan. Dalam sidang BPU-PKI, para pendiri bangsa menekankan pentingnya menghormati martabat manusia dan menolak penjajahan. Nilai ini melandasi semangat kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Nilai persatuan terlihat dari upaya menyatukan berbagai suku, agama, dan golongan menjadi satu bangsa Indonesia. Contohnya, perubahan rumusan Piagam Jakarta menjadi lebih inklusif demi menjaga persatuan. 4. Nilai kerakyatan. Demokrasi terwujud dalam musyawarah yang dilakukan para tokoh bangsa BPU-PKI dan PPKI untuk mencapai keputusan bersama, bukan dengan paksaan. 5. Nilai keadilan sosial. Para pendiri bangsa menginginkan kesejahteraan merata bagi seluruh rakyat, bukan hanya untuk kelompok tertentu.
Sebagai generasi muda, pelajaran yang dapat diambil adalah pentingnya menjaga persatuan dalam perbedaan dan menyelesaikan masalah melalui musyawarah, bukan pertikaian. Di tengah tantangan zaman seperti intoleransi dan perpecahan di media sosial, nilai-nilai Pancasila tetap sangat relevan. Kita perlu meneladani semangat para pendiri bangsa yang mengutamakan kepentingan bersama agar Indonesia tetap kokoh dan berdaulat. Kesimpulannya adalah Pancasila lahir melalui proses panjang dan penuh perjuangan. Setiap generasi bertanggung jawab menjaga dan mengamalkan nilai-nilainya. Pancasila bukan hanya sejarah, tetapi pedoman hidup bangsa. Mari kita terus hidupkan semangat Pancasila dalam tindakan nyata sehari-hari, karena dari sejarah kita belajar untuk menjaga masa depan bangsa. Thank you, Elmer! Go!